Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya di pembelajaran 5 dan 6. Nah, untuk tujuan hari ini sudah tertera di layar ya. Nah, kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, di sini kita akan membahas sedikit mengenai pengamalan hidup rukun dalam perbedaan. Nah, di sini akan Bapak bacakan ya teks mengenai perbedaan yang memuatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asnah yang berdarah Sunda, Utami berdarah Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di kampung mereka di Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan mereka begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Mereka anak-anak bersama anak-anak lain di kampung Cempaka, mereka setiap hari atau setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan oleh warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia, sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dan dari Tony, mereka belajar menari barongsai. Lalu, mereka diajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memanglah sekedar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan berbineka tunggal ika di kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai, berdampingan, dan tulus saling menjaga. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari kehidupan hidup rukun di dalam perbedaan, baik itu berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya, dan berbeda kebiasaan, tetapi mereka semua hidup rukun dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, anak-anak perlu ketahui bahwa perbedaan itu tidak menghalangi yang namanya persatuan. Malah dengan bersatu kita dapat melakukan banyak hal. Nah, di sini manfaat dari hidup rukun itu yang pertama, bisa menjalin hubungan dengan baik. Yang kedua, hidup dapat damai meski dalam perbedaan. Yang ketiga, dapat mengasihi satu sama lain. Dan yang keempat, mendapat kebaikan dalam kerukunan. Nah, ini adalah 4 manfaat dari hidup rukun. Nah, di sini Bapak memiliki poin yaitu hidup rukun dalam perbedaan. Kira-kira di daerah Bapak sendiri gitu ya, apa perbedaan yang ada? Nah, perbedaan yang ada di daerah Bapak adalah perbedaan suku. Jadi Bapak orang Sunda dan Bapak memiliki tetangga yaitu suku Jawa. Nah, jadi perbedaan yang ada itu adalah perbedaan suku. Dan yang kedua adalah bagaimana menyikapinya. Nah, di sini Bapak tidak boleh membeda-bedakan antara orang Sunda dan orang Jawa. Bapak sendiri harus bisa menyamakan atau melakukan hal-halnya itu adil gitu ya antara orang Sunda dan orang Jawa. Yang ketiga adalah manfaat dari hidup rukun. Nah, menurut Bapak manfaat dari hidup rukun adalah mengenal budaya atau suku daerah lain. Jadi di sini Bapak juga tahu makanan tradisional dari daerah Jawa, dan tetangga Bapak pun tahu makanan daerah dari khas Sunda. Jadi kita saling bertukar makanan, dan itu menunjukkan bahwa Bapak dan tetangga Bapak hidup rukun walaupun dalam perbedaan suku. Nah, itu adalah contoh dari pengamalan hidup rukun dalam perbedaan. Nah, selanjutnya, di sini anak-anak perlu ketahui bahwa Indonesia sendiri merupakan negara yang sangat sekali beragam. Nah, salah satunya adalah tarian tradisional. Nah, di sini kita akan sedikit membahas mengenai tarian tradisional. Nah, tarian tradisional ini pada saat melakukan tarian itu memiliki yang namanya pola lantai.
Nah, di sini ada gambar merak ya, tari merak. Nah, posisi dalam menari perlu diperhatikan oleh seorang penari. Pengaturan posisi ini disebut dengan pola lantai. Nah, seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Jadi ketika orang sedang menari itu perlu yang namanya pola lantai. Nah, di sini mungkin ada sedikit ini ya. Harusnya ini pola lantai ya. Nah, di sini pola lantai itu yang pertama itu ada yang namanya pola lantai vertikal atau pola lantai lurus. Nah, tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Nah, ini adalah beberapa contoh tarian yang menggunakan pola lantai vertikal. Tari Jospan dari Papua, tari Serimpi Jawa Tengah, tari baris Cengkedan dari Bali. Nah, kemudian ada juga yang namanya pola lantai diagonal. Nah, di sini adalah pola lantainya adalah penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Nah, di sini adalah salah satu contohnya adalah tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Kemudian ada yang namanya pola lantai garis melengkung. Nah, penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberikan kesan lemah dan lembut. Nah, salah satu contohnya adalah tari Mak Badong, Toraja, Sulawesi Selatan, dan tari Randai atau dari Sumatera Barat. Nah, itu merupakan beberapa pola lantai dari gerakan menari. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke tugas. Nah, tugas hari ini anak-anak mengisi 3 kotak yang ada pada layar di buku kalian disesuaikan dengan tempat tinggal kalian. Seperti tadi ya, Bapak sudah memberikan contoh di menit-menit sebelumnya. Nah, anak-anak boleh mengikuti tetapi harus disesuaikan dengan kondisi di lingkungan kalian. Seperti perbedaan yang ada di lingkungan kalian itu seperti apa? Kalau di Bapak kan tadi suku ya. Nah, kalau di kalian itu apa? Kemudian nanti kalian menyikapinya bagaimana. Dan yang terakhir adalah manfaat. Menurut kalian manfaat dari hidup rukun itu apa sih? Nah, kalian boleh tulis di buku sesuai dengan kotak yang ada pada layar. Dan kalian boleh menghias agar lebih menarik ya. Kemudian yang kedua adalah kalian menjawab 4 pertanyaan mengenai pola lantai. Nah, di sini kalian kalau misalkan ada yang masih kurang paham boleh diulang lagi videonya agar kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas yang diberikan hari ini. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.